Selamat siang ya semuanya. Selamat siang. Nah, di siang ini akan saya lanjutkan bab 2 ya, jadi tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Ya, secara prinsip materi udah habis, ya hanya melanjutkan ini pendalaman. Jadi melihat contoh-contoh ya bagaimana menyelesaikan. Nah, itu akan ngambil waktu ya paling 30-40 menit ya. Setelah itu kita kuis ya. Jadi kita kuis pakai EduNext. Nah, habis itu agenda kita lanjut ke pokok bahasan sifat-sifat termodinamika. Bagaimana mengevaluasi sifat-sifat termodinamika. Nah, itu jadi lanjutannya. Ya, lanjut. Ya, dengan demikian nantinya ininya untuk penyelesaian masalahnya ya harus biasa melihat sifat-sifat. Kan ya sekarang kan sering sifatnya kalau ada urusan energi dalam, misalkan di permasalahan Asli lah 30 menit kuis ini. hukum ke ini, hukum pertama. Sekarang. Nah, itu ya datanya diberitahu. Ya, datanya diberitahu. Nah, nanti setelah belajar tentang sifat-sifat ya harus belajar bisa mencari, kan ya, bisa mencari sifat-sifat. Ya, sifat itu sebenarnya di lapangan, nah itu yang sering ini, terutama dalam rangka bangun sistem yang baru misalkan ya, itu sering juga kesulitannya. Ya, bukan hanya sifat termodinamika saja, juga sifat-sifat yang lain, kan ya, sifat yang lain. Berapa sih panas jenisnya, suatu ya bukan hanya fluida saja, juga solid juga, kan ya dalam sistem atau proses lah, proses terutama di chemical, proses heat transfer. Nah, itu jadi thermophysical properties itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Ya sudah tentu di termo ini ya diberilah dasarnya tentang bagaimana mengevaluasi sifat-sifat. Ya, nanti setelah masuk di rekayasa termal ya nanti ada hubungan termodinamikanya. Nah, itu dilanjutkan di bagian itu. Nah, ini akan saya share ya. Jadi akan saya share langsung ini PowerPoint-nya. Nah, ini kita sebelumnya telah sampai di sini ya, summary ini ya, kita telah sampai di sini. Nah, ini ada beberapa soal. Nanti di tutorial juga Anda akan dapat tambahan beberapa soal. Nah, ini contoh lah, kan ya, contoh untuk nambah wawasan. Nah, ini ada cerita ya, Anda silahkan baca dulu sendiri. Ya, jadi bagaimana hubungan dengan emisi ya. Jadi ya termo pun harus peduli dengan lingkungan juga ya, harus peduli ya. Sekarang kan masalah pemanasan global, kan ya. Bahkan pulau-pulau di Pasifik itu udah ini ya, ada yang semakin air lautnya naik di situ ya, kan pulaunya kecil-kecil. Ya ntar aja tenggelam, ya tenggelam. Ya bagaimanapun juga oksigennya semakin banyak. Walaupun ada misalkan sebelumnya sebuah aplikasi yang saya lihat itu ada yang ini mengembangkan alat untuk menangkap CO2. Ya, itu CO2. Juga NOx gitu ya, NOx. NOx kan ini juga ya, di samping korosif juga kan ya, itu adalah juga polusi ya, yang juga menyebabkan ini ya, smog kan ya. Jadi itu di daerah-daerah yang banyak ini penduduk. Nah, jadi di sini membandingkan ya, membandingkan antara fuel ini ya, fosil atau car kan ya, menggunakan bahan bakar itu ya. Ya, anak pakai mobil, pakai motor ya, ya karena temperatur di proses di pembakaran itu terlalu tinggi, nah itu bisa terjadi pembentukan NOx karena karbon monoksida misalnya. Nah itu ya jadi ada hal-hal yang itu yang mungkin terjadi. Nah ini silahkan Anda ini gimana ini siapa yang seorang sukarelawan? Ini hanya menentukan ya emisinya per tahunnya berapa kan ya.
di suatu keluarga. Nah, ini ya keluarganya punya apa? 2 mobil kan ya? 2 mobil listrik ya, 2 mobil dan mengkonsumsi listrik sekian dan juga gas ya. Jadi gas. 2 mobilnya sekian energi listriknya dan juga gas. Nah, kita juga di dapur misalkan ya pakai gas ya, gas LPG misalkan ya. Ada juga kan ya, tergantung kandung energinya. Ini ada satuan ini ya. Termnya ini ya 100.000 BTU ya, 100.000 BTU. Kalau MMBTU 1 juta ini ya, 1 juta BTU ya. Ini M ini apa? Siapa yang tahu? Apa ini MMBTU ini apa nih? MM-nya 2 apa ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kan sering orang ini kan ya disebutkan ya, itu nilai kalornya kan ya, itu metrik ini ya, million ya, metrik million BTU kan ya. Jadi 1 juta. Ya, jadi 1 juta metrik million. Jadi 1 juta. Nah, ini Anda perhatikan, nah ini yang utamanya untuk ini. Suatu keluarga, kan ya, 2 mobil, mempunyai 2 mobil. Berapa jadinya? NOx-nya berapa? Ya, mobilnya segitu ya, 900 ya. Totalnya itu ya, konsumsi totalnya 900 kWh. Ya besar itu ya 900. Ya kalau di rumah untuk listrik biasa itu keluarga itu ya, kalau saya di rumah saya paling nggak nyampe 150 sih ya. Nggak nyampe 150 kilowatt hour per bulan. Ini setahun ya, setahun. 9.000. Dan gasnya segitu. Nah itu aja balik itu. Balik. Jadi untuk listrik, jadi menghasilkan per kWh-nya ya, jadi per energinya sekian 1 kilowatt hour 7,1 gram kan ya. Kalau 900 ya kalikan 900 ya. Ini kalikan 900 kan. Ya kalikan 900 dengan ini. Itu yang dari listriknya. Nanti NOx dari furnace ya gas kan ya, furnace gas konsumsinya segini ya, ini hitungan apa setahun ya, ya setahun lah ini ya, nggak ini setahun semua ya, ini nggak ada nyebutin ya mempunyai segitu, ini setahun. Nah setahun itu segini, ini per term ini ya kali kan juga 4,3 kali itu ya, itu dijumlahkan ya, itu dijumlah. Ya udah tahu kan ya jumlahnya berapa. Nah ini supaya tahu lah ya apa istilah-istilahnya ya, dan juga ini cerita ini kan ya, cerita kalau kita jalanan mobil 12.000, nah ini kan ini cerita supaya bayangin gitu kalau Anda muter-muter terus pakai mobil. Nah ini 12.000 mil ini berapa itu? Kan 2 kalikan 1,6 ya, ribu kan ya, kalikan 1,6 jadi kilo ini kilometer langsung jawabnya ini 12.000 ya, 12.000. Jadi kalau segini jalan ini segini. Ini nggak dengan data ini match nggak itu ya? Ya dengan ini angka ini kan angka best practice secara umum ini. Nah ini ada kasus ya, sebenarnya yang ini kasus ini sih di bawah untuk diselesaikan. Nah ini soal yang kedua, ini ada ngecek juga ya. Nah soal kedua
Nah, silahkan Anda baca dulu deh. Supaya saya sambil lihat di jam ini supaya nggak. Nah, ini belajar menggunakan efisiensi ya. Angka efisiensi untuk menghitung energi yang dibutuhkan, misalkan untuk ini ya, untuk suatu kebutuhan daya, misalkan porosnya menghasilkan 20 kilowatt kan ya, artinya listriknya berapa yang dibutuhkan kan itu ya. Nah itu ini nanti kemana sisanya? Jadi 88%, jadi ada sisa 12% ya, 12% itu kemana? Nah itu ya ada rugi manit dan lain-lain gesekan, nah itu akan semua jadi panas kan ya, panas. Nah itu berapa panas kalau segini keluarannya, masuknya berapa? Itu ya, jadi W ini W poros ya, poros sama dengan 88 kali itu ya, 88% ya. Sen, 8% ini, persen kalikan dengan ini energi input ya, V ya energi in. Nah dari sini Anda peroleh in kan ya, in-nya segitu, in-nya peroleh yang jadi panas 12%, jadi 12% kali in itu yang jadi panas. Nah itu berapa jadinya ya untuk kita itu kalau motor itu hidup berapa? Nah sementara ini kalau kita manaskan ITER ini menggunakan ini jika, nah tentukan jika perlu ITER, nah ketika motor itu jalan, nah itu ya. Apakah tentukan apa jika diperlukan untuk menyalakan ITER ya, tanda ITER on pada mau ini. Nah jadi ini, jadi sini 12% kalikan ini ya, ini jadinya EIN itu 20 kilowatt dibagi 0,88. Anda dapat ini ya. Terus itu dikalikan 12, Anda dapat dari listrik itu bandingkan dengan 2 kilowatt. Ya, bandingkan seandainya itu lebih besar atau sama, jadi ITER nggak perlu dinyalakan ya, motor aja kan ya. Udah cukup panasnya menghangatkan ruangan ya. Ya, tinggal disebar dengan kipas saja kan ya panas. Itu ya. Kalau kurang, berapa kurangnya? Nah, hanya itu saja ya. Itu yang di soal ini. Jadi bisa menghubungkan kan ya, jadi efisiensi, bisa juga Anda itu membandingkan untuk suatu sistem ya. Ini ada sistem pemanas listrik ya, tahanan menggunakan kawat ya. Bisa kawat ya, kalau yang murah ini krom lah kan ya, kawatnya, heaternya. Nah, dengan panas yang diinikan heat losses dari rugi panas dari motor listrik. Ya, dari motor listrik. Nah, kalau itu bisa ya ini dong kan ya, ya kalau cukup ya ini ya, jadi motornya jalan, ada untuk suatu kerja yang lain selesai, panas yang terbuangnya dimanfaatin. Jadi bisa hemat energi. Ya, jadi bisa hemat energi. Nah, itulah di sini diajak Anda itu mulai ya dalam kehidupan dan juga apa sampai mana kita Anda itu telah belajar untuk di termo yang sekarang. Nah, ini yang ketiga. Gimana kira-kira yang ketiga? Siapa yang bisa jawab?
Saya tunjuk aja ya seorang sukarelawannya. Ini waktunya banyak. Si itu bisa nggak ya, si Hamad Jinedine. Mat, gimana Mat? Bisa kamu? Bentar, Pak, saya coba-coba dulu. Iya, coba pikirkan itu ya. Konsumsinya 2 kilowatt. Kan bahasa Inggrisnya sederhana ya, mudah ngikutin lah ya kan ya. Ya buat sketnya. Ini diajak anak itu maksudnya tentukan apakah klaim ini beralasan nggak, artinya logis nggak secara engineering gitu ya. Kalau engineering artinya apa? Ya artinya ada suatu manfaat dengan effortnya lebih besar pada manfaat gitu secara umum kan ya, untuk pompa kan gitu ya. Jadi konsumsi 2 kilowatt, nanti energi yang dinaikkan, energi air itu berapa nah ininya ya, berapa jadinya. Kalau 3 kilowatt ya artinya tidak logis ya. Ya, jadi tidak beralasan klaimnya. Itu ya jadi seperti itu. Kalau memang itu ya, kalau memang lebih kecil misalkan 1,5, itu secara ini masih bisa diterima. Hanya sekarang lihat kalau hanya 0,5 kilowatt, wah 25%. Wah, betapa jeleknya pompanya kan itu kan ya, misalkan ya. Nah, itu. Ya nanti di engineering ya Anda harus tahu kan ya, pompa kalau pompa rumah tangga itu ya efisiensi 50% udah bagus ya, pompa-pompa beli pompa yang hanya 250.000 itu kan ya. Yang pompa yang 100 watt itu ya, atau 125 watt itu ya segitu udah ini. Ya standarnya kebanyakan segitu. Kalau pompa industri ya segitu sangat jelek, 50%. Pompa industri ya mengarah ke 75. Nah, 75, 80, 75, 70 kalau 80 lah ya, 80 udah sangat bagus sekali. Ya sepertinya ini harganya udah lain ya teknologinya. Nah itu ya jadi. Nah tanpa ingat, Anda belum belajar ya mekanika fluida, belum ya? Sudah belajar kan belum ya? Ya Anda nggak ingat rumus itu pun nggak apa-apa. Jadi kita balik ke konsep yang paling dasar. Jadi apa di sini? Jadi airnya naik kan ya? Airnya naik. 50 liter itu di bawah, nanti jadi di atas kan ya, dalam 1 detik itu kan ya. Ketinggiannya 30 meter itu kan ya. Jadi apa yang terjadi di situ? Energi airnya bagaimana? Energi potensialnya naik ya, energi potensialnya naik. Nah itu energi potensialnya naik. Jadi bisa di atas ini ya. Jadi ini danau misalkan ya, ini danau ini. Nah ini ada ini tempat air lebih tinggi, ini Pak ya sinilah ya. Nah ini ke sini kan. Cor kan ya. Ini pompa kan, nah itu gampangnya gitu kan ya. Nah ini dari sini airnya ini kan ada H kan ya, 30 meter kan ya. Anggaplah ininya tepat di sininya sekarang ya. Ini ya tepat, kalau gini ininya agak menarik juga, tapi nantilah Anda lihat di mekanika fluida lebih lanjut. Ini kita anggap di bukaannya ini aja. Tingginya berapa? Waktu lebih simpel. Ya karena bisa juga di sini kan dari bawah kan ya, tapi umumnya di rumah-rumah kan gini ya. Ya karena tujuannya supaya airnya nggak balik lagi ya. Kalau ini di bawah ya secara energi bisa jadi lebih irit ya. Karena ininya pelan-pelan naik terus. Kalau ini kan terus segini tingginya. Ya, nah, jadi lebih baik sebenarnya itu kalau dari aspek energi. Tapi kalau klep tanah bocor itu ya habis airnya ya, udah main air penuh, tower, sebak, habis tahu-tahu. Ya itu bisa terjadi seperti itu. Ya bisa terjadi. Oleh karena itu sering untuk lebih handal ya seperti ini.
Walaupun dari segi energi ya boros lebih sedikit, ya lebih lebih banyak lah butuh energi lah, sekian persen itulah kan ya apa 5%, 3% atau berapa. Ini pompanya ya. Ini pompanya. Gimana itu sini tadi si Ahmad? Ya Pak, jadi kan yang saya ngerti jadi kayak kan kita tahu raw water itu 1000 kilogram kali per meter pangkat 3. Ya, Nah, meter kubik. Ya. terus Terus kan kita kan anggap sih itu 50 liter per second. Jadi kalau volumenya 50 liter, jadi kan bisa sekali sama dengan 0,05 meter pangkat 3. Nah, jadi ya, kita bisa tahu masanya gitu sih, Pak. Jadi ya, tinggal pakai MGH, Pak. ya MGH dibagi waktu 1 sekon kan ya? Ya, Pak. Ya, MGH bagi waktu 1 sekon. Berapa tuh hasilnya? 30 itu kan pakai jadi watt aja tuh 2000 ya, itunya konsumsinya 2000 watt. Ini hasilnya kalau kita M-nya liter diubah jadi apa? Jadi ini dong, jadi meter kubik kan ya. Meter kubik kali gravitasi 10 ya gampangnya. Jadi 50 kali 10 500, 500 kali 3 1500, 15.000 ya. 15.000 dibagi 1000 kan ya? Ya, Pak. Apa itu satuannya? Kalau bagi 1000 apa satuannya? Liter kan 1 liter kan 1000 ya per 1000 kan ya bagi 1000. Berapa dapatnya? Berapa watt itu jadinya? Berapa, Bentar, Mat? bentar, Pak. Bentar, Pak. Kamu ngitung apa? Pakai kalkulator? 14 pakai ini Pak, kan energi MGH, jadi saya dapatnya bentuk joule sih Pak, aja 14,7 kilojoule Per per sekon. second, per sekon ya, per Ya, sekon. jadi watt dong, joule per sekon. Oh iya Pak, jadi 14,7 Kan per kilowatt itunya gitu. sekonnya ada pembaginya. Berapa Iya jadinya? Pak, Tadi jadi ini kan tambah 14,7. 0 kan ya. Jadi ini 50 kali 30 berapa? 50 kali 3 150, 1500 kali 10 15.000 ya. Jadi 15.000 dibagi 1000 ya. 15 kan ya? 15 watt. Watt benar itu. Benar. Iya Pak, jadi kesimpulannya kan jadi water pumpnya itu nggak bisa kayak apa ya, kayak nggak bisa ngoperasiin yang nggak bisa berjalan gitu, soalnya kan yang daya minimumnya itu 14 kilowatt, sekitar 14,7 kilowatt sih saya dapatnya. 14 ya 15 lah. Kalau bagi 1000 kan gampangnya nih 50 Iya sih. kali Kalau 30. Jangan angka sulit-sulit lah 1000. 10 aja pakai kan. ya Pak. 10 pakai bagi 1000. Itu kan. Coret-coret, coret. Jadi 15 kan ya. 15 satuannya apa? Watt atau kilowatt itu? Kilowatt. Kilowatt. Gimana bisa kilowatt? M-nya apa? M-nya kilogram. M kilogram. Ya benar, kilogram. Kilogram kali itu kilowatt hasilnya. Joule itu apa? Joule F M kali A. F M kali A kan? MGH itu. Benar ya, kilowatt itu. Benar Pak. Itu. Nah, itu hati-hati satuan. Ya 15 lah kan ya 15. Hanya satuannya kilowatt atau apa? Gram. Gram kalau itu karena kilo kan ya. Kilo jadi kilowatt ya. Benar. Ya 15 kan ya. 15 kW dengan itu ya tidak ini ya. Masa 15 kW 50 liter gede ya, debitnya gede. Bentar, saya di rumah tangga itu kalau spek pompa itu ini. Spek pompa di rumah-rumah tangga kan sekitar 50 ya. Ya tapi menit ya, bukan ini ya, LPM. Ya benar-benar. Ya. Ini sekon ya. Ya, ya. Saya angkanya lihat 50, tapi ini kan liter per sekonnya. Kalau di rumah-rumah itu kalau Anda beli pompa kan paling speknya kan 25 liter per menit gitu ya. Untuk rumah tangga gitu. Ya tingginya headnya 30. Ya ini benar karena ini perbaginya sekon. Udah ya gitu ya, hati-hati satuan. Mau tanya Pak, Ya,
Untuk perubahan kecepatan dari airnya itu nggak diperhitungkan? Ya, itu dia masih diabaikan di sini analisis. Ya, Oh, baik. abai. Ya, atau dianggap di itunya nol juga kan di permukaan ini. Di permukaan danaunya kan nol. Di baknya masuk, di atasnya kan nol juga hampir kan. Oh, Ya, ketika masuknya ya, Pak. Iya, iya, Pak, betul. iya itu. Dilihat itu di bak ke bak lah gitu, simpel kasusnya. Nggak dilihat airnya ngocor di situ kan. Ya kalau lihat ngocor di atas ya harus ada energi kinetiknya lagi kan ya. Nah itu ini lagi ukuran pipanya berapa, debitnya kan itu ya nanti ke situ. Nah ini dulu deh yang kita jangan buat rumit ya. Yang sederhana aja dulu analisisnya, pelan-pelan. Kita lanjut lebih rumit ya. Ya di lapangan pun kerjanya itu juga, tak ini yang penting keluar angkanya besar, yang di jalan gitu kan ya. Itu di lapangan ya. Kalau memang kecil pengaruhnya nggak. Nanti kelamaan kita ngitung nggak dapat proyek kan. Ya benar di lapangan itu kerjaannya seperti. Ya, tapi harus punya pengalaman-pengalaman lah ya, jangan ini kesalahan fatal juga. Nah, ini berikutnya. Ini sepertinya soal yang terakhir. Terakhir ya, 4 aja ya. Setelah itu kita kuis ini. Habis itu kuliah lagi. Nah, ini yang keempat. Coba siapa yang bisa ini yang keempat? Si Aditya, coba Aditya. Nah, ini ada kecepatan ya. Jadi ya jangan diabaikan energi kinetiknya kan ya di sini. Ya ini bergerak ya, jadi benak. Nah, ini terapkan itu aja, delta E itu sama dengan apa? Itu ya. Bentar Pak, dibaca dulu ya Pak. Ya, ya baca aja, santai aja. Kamu boleh ini dioret-oret juga, kamu masuk ke ini di zoom nih bagian atas annotate gitu ya. Nah, di sini bisa kamu coret-coret pakai mouse. Sambil mikir kan. Daripada ngambil kertas buram lagi oret-oret kan ya di layar aja langsung. Saya coba coret ya Pak. Ya, ya silahkan. Jadi ini kayak ada dua kondisi gitu Pak. Ada kondisi Iya, satu, kondisi dua. Iya. Yang pertama dia V-nya 200 meter per second, terus jadi 500 meter per second. Iya. Nah, berarti dengan asumsi Ya, buat ini sistemnya, benahnya ya benahnya segi apa 4 persegi panjang lah kotak oh itu ya iya Pak, benahnya. contohnya sistemnya kayak gini Pak. Ini sistemnya asumsinya tidak ada perubahan energi dalam dan juga nggak ada perubahan ketinggian. Jadi energi balance-nya delta E sama dengan 0. Berarti pada kondisi 1 setengah M V 1 kuadrat tambah W work oh ya tambah W sama dengan setengah MV 2 kuadrat. Ini berarti nanti dipindahin Pak. Jadi sama dengan setengah kali 2 kilo kali berarti 500 kuadrat 25 kurang 4. Jadi hasilnya kira-kira segini Pak. Saya nggak ada kalkulator Pak. Ya, ya jadi 500 ya di kuadrat dikurangin 4, Iya, Pak. ya 400 200 kuadrat ya 200 kuadrat setengah kali itu ya. Ya ini langsung anak itu kan ya sebenarnya kan ini delta apa energinya konstan kan ya energi konstan. Nah ini di sini kan ada catat sini ya tidak ada interaksi ya benar dan lingkung jadi gesekan benar terhadap ininya misalkan ada suatu permukaan ketika benar itu bergerak ya gesekan di situ diabaikan juga dengan udara kan pasti bertabrakan ya udara juga diabaikan ya ada gesekannya itu yang diabaikan.
Nah, simpel ya. Jadi simpel. Jadi delta E itu sama dengan Q minus W kan ya. Q minus W itu ya. Jadi Q. Jadi baliklah ke konsep paling dasar. Anak kan langsung nih, ya boleh aja langsung situ. Tapi lebih baik akan ini. Delta E itu, nah ya kita konsep ini Q minus W. Q-nya 0 kan ya, jadi W. Nah ini energi ini apa? Nah ada kinetik, ada potensial. Nah perubahan potensial diabaikan ya. Juga perubahan energi dalamnya diabaikan ya karena tidak ada kenaikan temperatur dan yang lainnya sehingga energi kinetik aja kan dicoret kan ya. Sehingga kelihatan nanti W-nya. W-nya kalau W-nya positif hasil hitungan artinya dari sistem itu melakukan kerja ke lingkungan. Ya, kalau W-nya negatif artinya dari luar tuh masuk ke sistem. Ya, nah, itu konsisten ya. Dengan cara kamu sih boleh aja. Ini udah jelas artinya masuk kan W-nya masuk kan ya. W-nya masuk di sini. Ini energi kinetik awal kan ya. Nah, ini akhirnya jadi. Ini jadinya hasilnya positif karena udah dianggap masuk. Tapi kalau kita masuk ke sistem ini nanti W-nya hasilnya negatif. Itu ya sama. Itu ya jadi ya tetap aja hasilnya sama. Kan ya. Jadi hasilnya sama. Itu. Nah ini, jadi ada dari Anda ada pertanyaan nggak? Anda juga udah dapat tutorial ya, besok juga dapat tutorial lagi. Minggu yang lalu dibahas apa sih termonya? Tutornya Anda dapat soal apa? Saya lihat kehadiran banyak juga, itu ya maksimum lah kehadirannya termonya, tapi kok nggak ada yang jawab nih? Apa? Soal apa Anda dapat kemarin? Minggu yang lalu maksudnya. Kebanyakan yang kompresi atau itu Pak. Kompresi Sistem ini, ya, piston sistem. piston Ya, silinder itu, latihannya itu. Iya Pak. Yang saya Ada ingin. pemanasan gitu, ada nggak? Ada. Iya, pemberian kalor gitu Pak. Ada ya. Bagaimana Anda memahami, bisa paham? Ada yang masih bingung gitu ya. Ini kan sebentar lagi udah ujiannya, selesai bab 2 ujiannya, UP1 ya. Ya secara silabus kan minggu ini masih ini ya, minggu depan ujian itu. Ujian minggu depan ya, saya pun tingkat 3 ada ujian juga minggu depan. Ya nggak apa-apa. Ya anak kan tingkat ini, tingkat 2. Ya walaupun ada tingkat 3, nanti harinya nggak mungkin sama. Pasti satu mata kuliah itu lintas angkatan ya. Ya lintas ada 2 angkatan udah inilah. 3 masih ini. Kalau 4 artinya terlalu ini ya. Terlalu apa? Jadi dengan kakak-kakak kelas anak itu yang tua-tua masih ikut. Kalau zaman saya nyampe 4 kan ya, 4 kakak kelas yang ininya beda angkatnya 4 gitu. Artinya dia tingkat 4, saya tingkat 1, tapi bareng ngambil mata kuliah kelas 2 gitu. Terjadi zaman saya. Dia sekarang udah enggak. Paling ini tingkat 3 ya. Ya beda 3 inilah ya. 1 tingkat 2 nantinya yang 5 atau yang 4 itu ya. Yang 4 lah, 4 ada yang 3. Ini kan kepala 2 ya. Nah itu ya, jadi ada lagi. Saya udah siap-siap untuk ini, memberi soal kuis ke Anda. Sambil lihat jam. Saya agak ini juga. Kemarin saya sial pakai EduNext gitu. Ada mahasiswa ketika ujian dia minta, Pak, kok skor saya nggak muncul? Saya nggak klik itunya skornya muncul. Saya klik langsung lagi sedang ujian. Tahu-tahu semua yang belakang ngumpul 0 nilainya, nggak masuk jawabannya. Langsung ke riset 0. Gagal jadinya ujian. Kuisnya itu, kuis gagal. Ini saya siapkan, ini jadi lewat berapa ini? Anda mulai ujian mau lewat jam berapa? Ya nyiapin sebentar. Ini nyiapin setting aja, settingnya mulai jam berapa? Itu aja, ini jam 13 ya. 13. Nah, kita mulai 40 deh ya. Kita mulai 40. Jadi waktunya 20 menit ya. Jadi 40, jadi tepat 15 ya. 15. Jadi 20 menit. Nah, itu udah ya, set waktu gitu. Skornya Anda bisa langsung lihat. Jadi Anda ngerjain nggak bisa go back kan ya setnya. Jadi Anda nggak bisa balik, jadi lewat sekaligus.
Nanti kalau Anda telat dari waktu itu, berkas jawab langsung diambil oleh Dunex, gitu ya. Langsung diambil oleh Dunex. Ini soalnya saya taruh di itu, di modul 2 small evaluation, gitu ya. Di modul 2 saya taruh itu. Dah, itu ya. Jadi soalnya sebanyak 10 soal. Ini nunggu lagi 3 menit, ya saya publish, nanti Anda bisa masuk langsung. Ada lagi yang kurang jelas ada? Habis itu kuliah masuk ya, kuliah. Kita masuk evaluasi sifat-sifat termodinamika. Kita mulai ya. Ya nanti di situ akan kita perdalam lagi ya sambil belajar sifat-sifat, menggunakan sifat-sifat. Nanti hukum pertama energinya masuk lagi. Kita di situ kita perdalam lagi. Ya agak cepatan lagi setengah minggu atau 1 minggu lebih baik. Daripada karena secara silabus itu memang waktunya di awal-awal ini. Ya kan seni yang ngajarnya beda-beda. Ya di awal-awal aja ini kan kita lama juga maju kan ya, aturan perkuliahan aja 1 jam lebih itu kan ya, karena banyak cerita seperti itu. Tapi kalau kita langsung poin-poinnya bisa cepat. Ini baru lewat 38 ya. Saya udah publish, tapi Anda belum bisa buka ya. Jadi kalau Anda lihat di situ udah muncul ya, soalnya udah muncul. Coba masuk gitu ya. Masuk ke, bisa masuk Anda examination, bisa masuk juga. Itu muncul ya, ada basic of engineering thermodynamic gitu ya. Publish. Nah, di situ jamnya juga muncul kan ya. Bentar, ini salah jam ya. Bentar, saya cancel dulu ya, salah jam. Maaf. Salah jamnya salah. Bentar. Kok 14 dong ya? 14. 15. Ini publish. Udah ya, jadi 13.40 sampai dengan 14, benar ya? Jadi 20 menit. Ya, tanggal 14, nah udah ya, jadi waktunya sudah, itu ya. Jadi anak berapa detik lagi Anda bisa langsung masuk mengerjakan. Ya, kerjalah sendiri ya, jadi ini untuk feedback untuk Anda. Nah, soalnya simpel-simpel, ada ngitung-ngitung juga, ada teorinya yang simpel-simpel juga. Udah ya, jadi udah bisa masuk.
Baik ya, Anda masih punya waktu sekitar 1 menit ya. 1 menit. Habis itu akan saya lanjutkan dengan evaluasi sifat-sifat termodinamika. Ya, habis ya waktunya, udah habis. Nah, ini ya, jadi kita masuk ke bab 3 ya. Nah, jadi topiknya adalah evaluasi sifat-sifat termodinamika. Adapun nah, apa yang dibahas di modul keberapa ini? Ketiga ya. Ketiga. Nah, tentang pengertian zat murni, terus nanti tingkat keadaan, sudah tentu hubungan VPT yang salah satunya udah tahu ya gas ideal kan ya. Nanti baru fase ya, perubahan fase titik kritis. Nah, jadinya bagaimana permukaan termodinamika tersebut ya. Baru berikutnya lah kita masuk ke data-data. Ya, jadi bagaimana untuk di dalam kubah misalkan, atau di jenuh ya, tempat di jenuh, nantinya dicair, ya, dan juga di uap panas lanjut. Karena sudah tentu sifat-sifat yang akan dievaluasi ya dari massa jenis, ya tekan temperatur tertentu, massa jenis nanti entalpi ya, entalpi energi dalam gitu ya, itu dulu ya karena belum masuk ke entropi ya nanti. Nah, sebenarnya di tabel ya ada entropinya juga ya, jadi berapa entalpi perubahan fasa. Bahkan kalau Anda lihat di sifat termodinamika yang lebih lengkap, nah itu ada kecepatan suara, ya banyak yang lain-lain juga. Ya, sejauh mana penulisnya ya menyiapkan datanya. Nah, hal yang juga sangat penting adalah tentang tingkat keadaan referensi ya. Jadi kalau Anda ini entalpi dari tabel ini dapatnya sekian, misalkan air. Tabel yang lain bisa jadi dapatnya nilainya jauh beda, karena referensi yang dipakai beda. Ya, tapi kalau memang sama-sama fluidanya sama, kalau kita lihat perubahan tingkat energinya akan dekat sekali ya. Dekat. Kalau modelnya sama ya persis sama ya. Paling masalah run of error aja. Kalau memang seperti uap air, kalau pakai standar IAPWS 95 ya sama. Ya, jadi tidak ada bedanya. Kecuali lagi satu ya PWS yang standar referensinya udah diubah. Kalau di software itu kan biasanya ada yang bisa diubah ya, standar referensi senang kita ambil berapa. Nah, terus masuk ke panas jenis ya, yang bisa dibedakan ada volume konstan, ada tekanan konstan, dan juga nantinya contoh ya aplikasinya untuk mengevaluasi. Nah, itu termasuk juga yang incompressible ya, dari compressible ke incompressible. Nah, juga evaluasi di cairan, bagaimana pendekatan evaluasi suhu dingin. Itu ya jadi pendekatan. Kalau memang di ini tabel yang dipakai lengkap seperti tabel steam misalkan ya itu steam and water, nah itu lengkap ya di cair bertekannya ada kan ya, jenuhnya ada gitu ya. Ya, juga di uap jenuhnya ada, supercriticalnya ada semua. Tapi kalau pakai pegangan buku yang Anda punyai, ya terutama buku ini, buku Moran lah, karena buku ini
termo yang kita ini kan ukuran. Nah itu ya tabelnya lah minimalis kan ya. Jadi karena untuk proses pembelajaran, jadi tidak lengkap sekali. Kalau dilengkapin nanti tabel aja isinya ya, tabel aja nanti tabel aja tebalnya lebih tebal pada buku yang isi termonya kan, jadi seperti itu. Di situ ya dibuat. Ya kalau kita ini kan software ya bisa ini ya di rentang model yang digunakan oleh software itu aplikasinya asalnya entry data 2 tingkat keadaan, yang lain bisa dicari. Nah juga relasi ya, jadi relasi tekanan volume ya, dan temperatur ya, volume isinya volume jenis ya untuk suatu gas misalkan, juga konstanta gas universal ya, dan gas universal. Nah itu pun angkanya terus berubah ya. Terakhir ini sekarang tahun berapa ya? Terakhir yang ini kan tahun 2018 ya, tapi ininya belum keluar juga. Tulisannya di jurnal nasionalnya belum keluar, tapi di itunya di lembaga NIST Amerikanya udah itu. Ini yang nilainya seperti itu. Ya mungkin karena itu mengarah ke standar, mungkin ininya agak ini ya, editing dan ininya tim reviewernya agak lama ngeluarin sebuah tulisan dalam bentuk suatu artikel ya tentang ini, artikel tentang berbagai konstanta. Nah, berikutnya kompresibilitas ya. Nah, apa definisinya? Grafiknya juga ya, generalized compressibility charts ya. Nah, berikutnya baru kita masuk bagaimana model matematis dan juga relasi sifat termodinamika dan juga proses untuk Gaussian. Nah, ini jadi kontennya. Jadi kontennya emang kalau Anda perhatikan ya banyak kan ya. Cukup banyak. Ya, kita makan waktu ya 2 minggu bisa lebih sedikit ya. Mungkin minggu depannya lagi ya, nyampe minggu ini kita ini ya mungkin udah bisa selesai. Nah, dalam ini tingkat keadaan ya, tingkat keadaan. Jadi prinsip tingkat keadaan itu bahwa sifat-sifatnya itu bahwa sifat dari suatu senyawa itu dalam suatu sistem tertutup dalam keadaan kesetimbangan. Jadi dalam keadaan kesetimbangan. Nah, itulah diidentikan dengan sifat-sifat entalpinya berapa. Nah, entalpi itu di suatu sistem itu untuk suatu dalam suatu tertutup dalam keadaan kesetimbangan. Itu ya, jadi itu ininya. Nah, secara aturan umumnya, jadi prinsip tingkat keadaan yang telah dikembangkan sebagai penuntun dalam menentukan jumlah sifat-sifat independen yang diperlukan untuk menentukan suatu jam. Penuntun utamanya gini, untuk sistem yang sederhana, A2O, data air lah, yang konten yang lain kita abaikan. Nitrogen, atau nanti ya senyawa lah ya, senyawa yang murni, ya yang mendekati murni. Bukan campuran, nanti propan dengan hidrokarbon, bukan ini propan dengan isobutan, bukan seperti itu. Jadi propan saja, ya sudah tentu ada suatu tingkat kemurnian. Ya ada yang itu diabaikan tingkat kemurnian. Ya, misalnya kemurniannya 99,98%, itu ya udah. Kalau Anda cari di toko kimia udah berapa itu ya, udah semahal harganya. Nah itu tuh ini. Itu disebut sebagai sistem yang simpel. Ya, sistem yang simpel. Nah, sistem yang simpel itu membutuhkan 2 tingkat keadaan. Ya, diperlukan untuk menetapkan suatu keadaan sistemnya. 2. Ya, misalkan air. Air itu kalau tekanan misalkan 1 bar, temperaturnya 25 derajat Celcius, ya, tekan 1 bar, temperatur 25 Celcius, A2O murni, dimanapun itu ya sifatnya sama. Gitu kan ya? Sama. Ya, masih tidak dengan lingkungan, artinya murni, ya udah murni kan ya. Dalam suatu kesetimbangan ya sifatnya sama. Ya, jadi 2 butuhnya kan ya. Tekanan temperatur, boleh aja. Temperatur dan massa jenis, boleh aja. Nah dengan 2 itu tekanannya pasti segitu, dimanapun. Entah di Amerika, entah di Afghanistan, ini labnya Taliban di situ, misalkan, atau yang lain itu. Nah, atau di Rusia. Itu ya temperatur tertentu, massa jenis tertentu, ya sifatnya ya panasnya seperti ini, kecepatan suaranya segitu, ya panas ininya, panas jenisnya, ya itu ya. Jadi itu.
Jadi sistem sederhana hanya diterapkan ini pada hanya satu jalan energi. Sistem dapat diubah dengan kerja karena sistem berlangsung kesetimbangan kuasi. Jadi oleh karena itu satu sifat independen untuk perpindahan panas dan satu sifat lagi untuk kerja tunggal. Sehingga memberikan dua sifat independen dalam penetapan tingkat keadaan sederhana. Kan ya, sehingga membutuhkan ya dua sifat independen ya. Membutuhkan dua sifat independen dalam penetapan tingkat keadaan. Itu ya, jadi itu dasar utamanya gitu ya. Nanti bagaimana di jenuh? Ya tetap aja cair jenuh temperatur sekian. Jadi cair jenuh kan udah satu tingkat keadaan sama temperatur, gitu kan ya. Kalau diterapkan tekanan temperatur nggak bisa itu, nggak jelas itu entah cair atau uap ya. Itu nanti akan tahu lebih lanjut ada ininya. Tapi tetap juga dua ya, tetap aja dulu. Uap jenuh temperatur sekian, uap jenuh tekanan sekian. Ya tetap aja dua, karena ada uap jenuhnya kan ya, tekanannya berapa. Untuk di jenuh atau ini, tetap juga dua. Tapi ada spesialnya situ, nggak bisa Anda netepin tekanan jenuh, temperatur jenuh. Nah tepat di sama, di mana ini apa cair atau uap, atau berapa persen cairnya, berapa persen uapnya. Jadi bingung. Ya jadi bingung. Nah ini silahkan diperhatikan gambar ini. Jadi Anda pernah bermain dengan es kan ya? Es, nah es itu pasta padat ya, solid. Es itu es, nah ini sistem silinder, misalkan, nah ini padatan, sistem silinder. Ini padatan, nanti ini tekanan nih. Padatan kalau di ini kan dipanaskan jadi cair kan ya? Cair gini kan ya? Cair. Panasin terus nanti bisa jadi uap ya. Uap jenuh. Nah, ini uap jenuh ini. Sebagian jadi uap, jadi cair. Ini disebut sebagai uap jenuh. Ada dua fasa di sini ya, dua fasa. Terus dipanasin lagi. Jadi tepat cairnya habis itu tepat baru habis tak gitu itu uap jenuh di situ kan ya. Panasin lagi. Nah, jadi ini uap panas lanjut ya, uap panas lanjut. Nah, ini karena kasusnya H2O ya, jadi superheated steam ya. Kalau secara umum ya superheated vapor kan ya. Kan air itu punya istilah beda kan, uapnya steam namanya. Yang lain nggak punya istilah spesial kan ya. Nggak disebut ini ya, tidak disebut ini water vapor, nggak disebut gitu ya, disebut steam. Itu ya, karena ya mungkin karena air itu lebih duluan ininya dalam baik ya manusia hidup itu dengan air juga dalam pengembangan teknologi ya, mesin uap itu kan air juga pertama kan ya. Yang lain-lain belum dipikirkan ya. Nah itu ya, jadi bisa seperti itu. Nah ini kalau diperhatikan proses ini dengan tekanan tertentu, ini kan tekanannya konstan semua. Nah kalau ini kan gambarnya dalam diagram suhu vertikal temperatur atau suhu datarnya perubahan jenis ya, perubahan jenis. Nah ini ternyata dari padat kan ya, padat. Nah itu kita panaskan, nanti ini padat temperatur naik-naik, nanti mulai jadi cair ya, ada perubahan fasa. Nah di sini temulah cair jenuh di sini. Ini dipanaskan lagi cair itu ini, cair itu mulai menguap ya. Di sini udah semua cair itu menguap. Panaskan lagi, nah sini miring, semakin kering ya, itu ya. Untuk tekanan tertentu, ini kan berubah sini ya. Ini jadi cair airnya kan ya, berfasa. Terus di dua fasa, nah ini dalam di sini. Fasa, ini suka superheated di sini. Nanti tambah ini lagi, tambah batu di atasnya ya. Berat. Jadi tekanan naik. Kita ini kan lagi proses, ini dapat lagi di atasnya. Ya, semakin tinggi tekanan ternyata daerah untuk dari cair jenuh ke uap jenuh semakin pendek. Ya, pendek. Jadi tingkat entalpinya pun semakin dekat tingkat tingginya, nanti ketemu di titik kritis ini. Ya, ini di ini. Nah, hasil itu semua tekanan naik-naik terus ya dapatlah ini. Ini semakin pendek, kalau tekan semakin rendah semakin lebar kan ya. Nah, jadilah fasa ini ya.
Nah, di atas titik kritis ini ya memang tidak ada pembedaan yang jelas kan ya antara cair dengan fase uap. Kan ya fase uap itu tidak ada. Ya. Nah, kalau di dalam ini nanti ini dalam kubah. Nah, ini dalam kubah. Jadi ada solid ya, solid pasalnya ini solid sama liquid di sini. Pas sebelah pasal kan ya ada padatnya, nah sini liquid. Liquid terus ini uap sama cairan. Nah, ini di sini ya proses penguapan di sini. Ya, proses penguapan. Evaporation. Nah, gitulah jadinya. Jadi bisa bereksperimen ya. Eksperimen. Nah, dari eksperimen itulah keluar diagram-diagram termodinamika. Ya. Nah, berbagai bentuk sifat-sifat termodinamika yang diberikan untuk penggunaan rekayasa atau teknik ya ada tabel kan ya. Ada grafik, juga bisa equation of state atau persamaan tingkat keadaan. Juga yang tidak kalah pentingnya zaman sekarang adalah software, ataupun kita bisa buat perangkat software-nya, kan ya? Bisa buat, ya. Nah, itu ya, jadi ini yang banyak. Kan ya, karena di kuliah ini memang ditekankan menggunakan data-data tabel, grafik ya, sama mengenal sedikit tentang ini ya, tingkat keadaan. Ya boleh juga software saya demokan di komputer saya ini ada juga software hasil karyanya peneliti-peneliti di Amerika, NIST ya, National Institute Standard and Technology di Boulder ya, Boulder Amerika, Boulder, Denver ya, apa Denver ya, Denver. Nah itu ya jadi itu ininya. Nah ini yang saya pesankan di awal itu kan kalau di kuliah ini offline itu Anda itu wajib tuh bawa tabel ya, tabel sama grafik ini ya jadi bagian terakhir dari buku termodinamika. Ya itu untuk ini untuk latihan itu kan cepat ya daripada buku yang berat tebal itu bisa Anda dari e-booknya Anda print nanti ya. Nah itu silahkan ya silahkan. Nah sekarang ini ya sudah sangat banyak sekali ya fluida-fluida yang telah diuji sifat-sifat termodinamikanya ya, karena ada hubungan untuk mencari fluida baru, terutama untuk ya hubungan dengan transport energi misalkan ya, ataupun proses untuk power, ada juga untuk mesin pendingin itu ya di tahun 80-90 itu banyak dicari, akhirnya ini diperkirakan cocok ya salah satunya ya sifatnya seperti apa ya, lakukan pengujian ya, pengujian ya. Kalau nggak ada itu gimana ini kita ini? Ya pengujian untuk suatu aplikasi pasti rumit kan ya. Bukan hanya sifat-sifat termodinamika saja. Ya ini bisa jadi bagaimana kalau di refrigeran itu bagaimana ketercampuran fluida dengan refrigerannya, penyebab rusak dan lain-lain kan ya. Nah itu juga dikaji kan ya. Jadi sangat banyak ya untuk suatu aplikasi. Yang Anda tahu apa? Ya H2O pasti ya, nitrogen juga, karbon dioksida ada juga. Karbon dioksida, terus yang macam hidrokarbon ya metan, propan, isobutan. Ya banyak itu ya isobutan, pentana itu ya. Itu yang ini di AFC refrigeran sebenarnya. Nah, itu nanti AFO ada inner gas kan ya. Nah juga itu sudah ini. Jadi sudah banyak data-datanya ya. Nah, karena itu inilah mulai tahun berapa itu ya udah mulailah software itu berdatangan kan ya, ya untuk menyamankan orang itu ini dalam menganalisis ya, dalam analisis sudah tentu catatannya ya perlu Anda tahu bahwa yang buat software nggak ada ini garansi itu datanya dia benar ya, nggak mau diterima klaim atas ini. Jadi kita harus tahu ya, kita harus tahu. Jangan terlalu percaya aja software ya bagaimana validasi dan lain-lain. Wah itu ya ini. Kalau nggak ya kita pertama ketergantungan juga itu ya. Di samping juga risiko yang akibat
kualitas itu nggak bagus, risiko yang kita harus tanggung, padahal sudah mengeluarkan biaya untuk pembelian. Nah, sifat yang telah Anda kenal itu ada sifat intensif ya. Jadi mesti ingat ya, sifat intensif, sifat ekstensif. Nah, sifat yang intensif, sifat termodinamika yang tidak tergantung pada ukuran massa ataupun sistem. Contohnya apa? Tekanan, temperatur. Kan? Nah, berikutnya adalah sifat ekstensif. Nah, sifat termodinamika yang bergantung pada ukuran massa ataupun volume sistem. Contohnya massa. Ya, berikutnya kapasitas panas. Kan ya, volume. Itu ya, jadi jelas ya. Nah, itu ya, jadi itu yang dasar. Jadi tekanan temperatur memang mudah mengukurnya. Ya, temperatur ini. Ya, secara prinsip mudah mengukurnya, tapi ya ini harus hati-hati juga. Karena yang mengukur, kalau Anda mengukur itu, apa yang diukur oleh termokouple misalkan, kita mengukur temperatur gas, tapi termokouple mengukur apa yang diukur? Temperatur dirinya sendiri ya, temperatur dirinya sendiri. Jadi ketika itu beda jauh, maka yang kita target ingin tahu temperaturnya nggak dapat itu. Ya, hanya perlu bagaimana teknik pengkondisiannya supaya deviasi temperatur gas yang diukur dengan sensor itu tidak jauh beda. Nah, itu seni juga kayak dalam pengembangan ya. Pengembangan alat lah ya untuk suatu eksperimen atau riset. Nah, yang sifat ekstensif ini juga bisa diubah jadi sifat intensif ya. Masih ingat bagaimana cara? Siapa yang tahu? Coba. Bagaimana caranya mengubah? Caranya mengubah massa dari sifat intensif jadi ekstensif jadi intensif. Ayo, siapa yang ingin ini menjawab? Pas saya masih kurang paham pertanyaan ini. Jadi cara membuat massa dari ekstensif menjadi intensif ya Pak? Ya, dari massa itu kan sifat ekstensif. Supaya menjadi sifat intensif bagaimana caranya? Kapasitas panas itu kan sifat ini ya. Kalau satuannya apa? Kapasitas panas itu kan kilojoule per derajat Celcius atau per Kelvin kan ya. Volume satuannya meter kubik, kan ya. Massa satuannya kilogram. Sifat termodinamikanya sama, tapi kita perbesar ruangannya dengan misalkan ada gas udara yang sama di temperatur tekan yang sama, kita perbesar ya massanya semakin besar. Ya, massanya semakin besar jadi. Nah, supaya itu ini antara ruang yang besar dan kecil bisa sama, yang berkait dengan massa itu caranya gimana? Ya, kita bisa buat cara yang spesifik ya, yang udah umum makanya ya kita ini kan dengan massa jenis ya, massa jenis. Sejenis gunakan. Kapasitas panas. Nah, bagaimana caranya? Kapasitas panas. Kapasitas jenis Pak berarti? Ya, panas jenis ya. Jadi kapasitas panas jenis itu ya kalau panjangnya. Jadi dibagi dengan massa kan ya. Bisa dibagi dengan kilomol ya dari zat tersebut kan ya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya sering disebut specific heat, karena bahasa Inggrisnya sering juga lebih panjangnya specific heat capacity, itu ya. Kalau kita Indonesia kan kapasitas panas jenis, tapi kita sebenarnya lebih cenderung menggunakan istilah yang lebih singkat, adalah panas jenis gitu. Udah ya, jadi ini antara ekstensif intensif udah jelas. Nah ini ada sederet parameter atau istilah yang akan muncul. Mana yang Anda tahu, mana yang dimaksud dengan istilah tersebut. Nah, itu pertanyaan. Nah, itu apa itu? Saturated atau jenuh. Siapa yang bisa jawab?
Apa artinya saturated atau jenuh? Kalau anak, oh saya udah jenuh nih kuliah. Nah, beda ya dengan ini. Nah, jenuh ini kan dua fasa ya untuk di fluid ya, dua fasa, ada cairnya, ada uapnya gitu ya. Jadi itu jumlahnya nggak bisa berubah kan ya, cairnya segitu juga kan, uapnya segitu juga kan ya. Dia konstan di situ kan ya, konstan. Ada airnya menguap tapi ada kondensasi ya. Nah, itu kubah itu ya, saturation dome itu kubah. Yaitu kubah yang tadi. Kalau kita perhatikan. Nah, ini kubahnya. Ya, kubah. Nah, terus triple point kan ya, yang ketemunya garis-garis untuk perubahan fasa dari cair, dari uap ke dari cair ke uap, dari padat ke cair. Nah itu ya, dari padat ke gas, nah itu ketemu kan ya, ya ketemu satu titik ya, disebut dari 3 garis itu ya, ketemu triple point. Nah itu juga disebut titik beku ketemunya. Triple line. Nah triple line, nah garis itu membentang dari 3-nya, line-nya bukan titik ya, dari garis-garis yang ketemunya itu di titik yang ketiga garis itu triple line. Critical point atau titik kritis ya, di gambar itu apa, di gambar tadi kan puncak kubah ya, puncak kubahnya ya, puncak kubah, tepat di kritis itu ya, ini itu kritis itu adalah suatu fenomena yang menarik kan ya untuk dipelajari, tapi sulit untuk dipelajari juga ya, karena tidak kepastiannya sangat tinggi di situ ya. Panas jenisnya akan sangat besar sekali, nanti kecepatan suaranya akan menuju nol. Nah, disitulah saddle point sebenarnya, atau titik beloknya ya, titik beloknya perubahan tekanan terhadap gunung itu ya, setelah ada satu titik belok. Nah, supercritical region, siapa yang bisa? Yang mana disebut supercritical region? Ayo, siapa yang bisa? Ya, daerah yang di itu ya, yang super kritis, daerah-daerah yang di atas kritis itu ya, super kritikal. Superheated vapor, jadi dari garis jenuhnya ya, kubah itu di sebelah kanan. Terus berikutnya compressed liquid, jadi cair ditekan lagi, ya compressed liquid. Karena nah itu cair yang bertekanan. Sebelah kiri kubah. Nah ini apa ini? Kalau subcool gimana? Subcool dengan compressed liquid apa bedanya? Siapa tahu bisa jawab nggak? Coba. Subcool liquid cair didinginkan, lebih dingin lagi ya. Jadi dilihat dari temperatur, karena dari cair jenuh temperatur sekian didinginkan lagi. Kan semakin cair ya, jadi semakin kelewat cair ya. Jadi tidak jenuh lagi. Cair ditekan, karena lihat dari tekanan sehingga lebih dingin, lebih liquid lagi. Tapi itu karena dilihat dari pengaruh tekanan. Yang subcool liquid dilihat dari pengaruh temperatur.
Ya, jadi cara melihatnya ya, cara melihat. Bisa jadi di tingkat keadaan yang sama, kan ya, tapi kita nyebut, oh ini subcool liquid, ini compressed liquid ya. Padahal di temperatur tekanan yang sama. Nah, itu ya, itu bisa jadi itu saturated liquid state. Jadi tingkat keadaan cair jenuh. Jadi di kubah tadi, itu yang di sebelah, ini sebelah kiri. Nah, ini sebelah sini ini adalah cair jenuh. Ini uap jenuh. Nah, demikian juga saturated vapor kan ya, saturated vapor state ya. Sublimasi. Nah, sublimasi apa yang anak tahu, benda apa yang sering bisa anak dapatkan di rumah yang bisa sublimasi? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, sublimasi. Jadi dari padat jadi gas, jadi uap. Evaporasi dari cair jadi uap. Nah, ini coba perhatikan kubah seperti ini ya. Jadi bentuknya kalau warna perhati ini tekanan ya vertikal, ini volume jenis, ini temperatur atau suhu. Nah, ini kubah ini adalah ini ya. Nah, di sini jadinya ini jadinya uap jenuh sini ya, uap jenuh. Nah, ini cair jenuh. Ini critical point. Nah, jadi darahnya darah uap. Ini darah sini sudah cair. Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ya, ini ya, triple point ya. Ini vapor ke liquid, ini ada triple point. Ini juga ini jadi solid liquid. Nah, ini padatan ya, solid. Nah, ini solid dengan vapor, kan ya? Dengan vapor. Jadi padat berubah jadi uap, ini sublimasi. Karena saking tekannya rendah di sini, temperatur rendah juga. Nah, itu ya, itu jadi. Nah, ini disajikan dalam bentuk tekanan dan volume jenis. Jadi datarnya adalah volume jenis. Pak, boleh izin Ya. bertanya, Pak? Silakan. Masih kurang paham soal saturated liquid itu maksudnya gimana ya, Pak? Saturated liquid. Jadi tepat itu dari uap di kondensat ini dingin nanti menetes jadi cair kan ya, tepat itu kan ya. Tapi semuanya uap itu semua udah jadi cair tepat di situasi itu. Itu disebut cair jenuh di situ tepat situ. Kalau terus kita dinginkan lagi, jadi cairnya udah kelewat cair gitu kan, itu subdingin nanti. Atau pas jenuh kita tekan sehingga jadi lewat cair jadinya kan ya. Itu disebut compressed liquid gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau saturated liquid itu pas banget dia lagi masih mengembun gitu ya, Pak? Yang apa? Yang saturated liquid. Ya tepat semuanya itu. Dari mengembun semua ada H2O masuk uap, nanti di tempat itu tempat itu cairan aja ada, sudah nggak ada uapnya. Tepat situasi itu. Baru mulai tepat cairan semua, berubah jadi cairan. Jadi H2O uapnya nggak ada. Ketika di sistem itu ada uap air sama cairan itu jenuh masih. Jenuh. Itu ya jadi. Ya memang teknik eksperimen mendapatkan data itu ada. Kan ya? Nah, itu kalau lihat di kubah ya di sini apalagi. Ya. Maaf, Pak. Jadi untuk gas juga sama ya, cuman kebalikannya aja. Iya, kebalikan. Kalau gas kebalikan. Nah, di cair itu jadi kubahnya di sini tepat di sebelah kiri ini kan ya. Nah, yang saya ini dengan printer nah ke sini. Nanti di uapnya di sini. Ketika berada di volume spesifik tertentu yang jatuhnya dalam kubah ini ya artinya ya tidak jelas ya. Yang jelas adalah liquid vapor ya. Paling bawahnya triple point. Ya, triple line ya, garis-garis yang saling ketemu.
Jadi ya itu dari situ, kalau lihat dari bentuk ini bisa juga ini critical point gambar bawah. Nah di sini ya tepat cair jenuh sini. Sini ya sebelah ini ya uap jenuh. Nah seperti itu ya. Jadi ini ya hasil ini ya hasil itu dari pengujian seperti yang ditunjukkan tadi itu ya utamanya. Nanti masih banyak hal-hal lain yang harus diukur juga ya. Tapi ini kan hanya tekanan dengan volume jenis dan temperatur bisa mendapat sesuatu yang menarik kan ya, gambar seni seperti ini. Nah, itu ya jadi hasil pembelajaran terhadap sifat-sifat itu bisa dapat kurva. Nah, ini lebih lanjut ya yang menjelaskan yang tadi. Karena bisa ini bisa baca itu ya, jadi diagram V kan V ya, volume. Nah, sepanjang garis temperatur konstan kan ya. Nah, kenaikan tekan uap akan menaikkan itu. Tekan uap naik, nah ini temperatur ini, nah ini. Jadi setelah itu mencapai ini ya tekanan jenuh pada temperatur, ya tekan jenuh pada suatu temperatur di mana uap itu akan kondensasi menjadi cair kan ya. Sementara ini ya dari sini ya. Nah, ini dinginkan kan turun terus. Nah, dari sini ini kan ini mulai ada cairnya terus nambah cairnya sampai sini ini semuanya udah jadi cair. Ya. Nah, tepat sesuatu itu semua jadi cair itu disebut sebagai cair jenuh di situ ya. Cair jenuh. Kalau dikompresikan lagi di temperatur yang sama ke sini guys ya. Karena ini daerah sini adalah kompresi liquid. Kalau tempat sini didinginkan turun ke sini karena ini data di sini adalah sebagai ini turun subdingin ya subcool liquid ya. Jadi cairan yang lebih rendah temperaturnya pada temperatur jenuhnya. Nah, ini berikutnya gambar. Nah, itu ya. Inilah diagram tekanan volume ya atau volume jenis ya sepanjang. Nah, ini garis-garis ini. Ini garis tekan konstan, kita dinginkan terus mulai menetes nih tadi kondensasi. Terus dinginkan terus sampai tepat sini jadi semuanya ini semuanya jadi cair. Kita dinginkan lagi. Nah, ini subdingin kan ya subdingin. Nah, ini garisnya ini garis tepat di sini, ini garis cair jenuh. Tepat yang sebelah kanan ini uap jenuh. Jadi pada temperatur jenuh, cairan itu akan menguap menjadi gas ya, dan berlangsung pada tekanan konstan sampai semua cairan itu menguap ya. Nah, itu ya jadi segitu. Jadi ada critical point. Nah, ini yang harus semakin familiar anak. Nah, ini perhatikan gambar yang tadi ya dalam bentuk tekanan dan temperatur. Jadi suhu datarnya temperatur, suhu vertikalnya adalah tekanan. Nah, ini kalau diperhatikan, nah ini bisa jadi padatnya miring ke sini, atau bisa jadi ke sini, sebelah miring ke kiri. Nah, itu ini jadi di sini kalau geser ke sini jadi substan itu yang mengkontraction ya, mengerut ketika didinginkan ya, miringnya ini ya. Ini justru mengembang sebaliknya kan ya, expand kan ya ketika kita temperaturnya turunkan sistemnya.
Jadi itu ya, jadi tekanan lebih tinggi membuat itu akan sulit untuk membeku kan ya, dan membutuhkan ya, jadi itu. Jadi tekanan semakin tinggi akan semakin sulit untuk kasus ini. Tekan naik kan ini ya, ini tekan naik. Nah, kalau tekan naikkan untuk temperatur yang sama, ke sini jadi cair ya. Ini tekan dinaikkan untuk temperatur yang sama, kalau ini sifatnya masih padat kan ya. Ditekan terus dia masih padat. Itu ya, jadi bisa miringnya ke sini. Ya, air itu ternyata ya ke kiri dia air itu ya. Air itu ke kiri. Kita tekan terus pada temperatur yang sama ya cair ya. Kalau mau jadi padat ya harus diinginkan juga sama dia tekan. Ya. Ditekan. Pak, Ya. lagi Pak. Saya Nicholas Joseph ingin bertanya Pak, untuk yang critical point kan itu yang di kanan atas itu kan Pak? Ya, ini critical point berikutnya. Bentar, ini dulu. Nah, ini ya, bentar, critical point-nya ini. Nah, ini sebaliknya ya fenomena dengan kelas tadi. Jadi ini adalah sebaliknya, benar jika zat itu ya untuk berkonstruksi. Karena ditekan ya ini, zat kalau ditekan untuk kasus ini, jatuh ditekan, akibatnya semakin ini. Semakin rentang untuk padatnya semakin luas kan ya, semakin luas. Nah itu ntar kamu masuk ke kritis ini. Nah ini critical point-nya di sini. Apa yang hubungan kritik, apa yang ingin ditanya? Nah ini Pak, saya penasaran. Misal kalau P dan T-nya ini udah kayak lewat dari critical point-nya itu gimana Pak? Gimana? Bisa kayak pressure dan temperaturnya itu udah melewati critical point gitu. Itu gimana Pak? Oh, di ini temperaturnya naik-naikan terus. Ya itu kan biasanya ini. Kita itu ini naik terus. Nanti ya berada di critical region ya kan ya. Super critical region ya kan ya. Tekannya lebih tinggi kan. Temperaturnya naik juga kan ya. Ya, di sini dia, daerah sini. Di luar ini. Di atas tekan kritis, di atas temperatur kritis. Nah, apa yang menarik di sini apa Bang? Jadi sudah di situ tuh fenomenanya nggak ngelihat perubahan fasa, ya. Perubahan fasa tidak dilihat ketika berada di atas tekanan kritis itu misalkan cairan itu kita ini kan panas-panaskan terus tidak jelas itu. Dia jelas nggak pernah lihat itu. Pokoknya fasa fluid aja, nggak pernah membedakan antara cair dengan uap. Itu di atas itu ya. Selama proses kita panaskan itu ya. Nggak kelihatan itu beda. Yang lain kan kelihatannya. Ada kelihatan kalau kita uji dengan ini, dengan bisa diintip dengan kaca yang agak tebal supaya kekuatannya tinggi kan ya. Nah itu kelihatan kok ini seperti ada kondensat, ini ada yang berubah fasa di situ. Itu ya ada cair, ada gasnya. Yang itu nggak kelihatan. Jadi supercritical itu udah nggak lihat ya. Nggak bisa membedakan cair dengan uap. Itu ya di atasnya. Itu jadinya ya kalau di kondisi itu. Kalau air misalkan kan di atas 221 bar. Ini ya temperaturnya berapa ya? Temperatur 500 sekian. Ya nantilah cek, saya lupa temperaturnya. Jadi ya itu. Di kondisi yang lebih tinggi itu udah nggak ini. Oleh karena itu, kalau ada PLTGU yang super critical ya, super critical, jadi tekanannya kan ini 250 bar itu biasanya kan ya. Ya seperti ada yang dari ini nggak, dari Adi Pala misalkan. Nah, PLTU Adi Pala kan gitu ya. Itu 250 bar tekan. Jadi di situ nggak pakai drum uap ya, nggak pernah kelihatan itu pipa aja tuh lewat dari pelida masuk ya nggak jelas itu perubahan fasa. Ya, itu. Dari ini pompa nggak jelas, nggak pernah terlihat itu. Itu terlihat ada uapnya ya. Tapi udah ini perubahan itu yang kelihatan. Itu jadi itu spesial, jadi sehingga untuk PLTU disebutlah ini PLT
PLTU supercritical, ya supercritical. Ya sudah tentu karena tekanannya 25 ini ya, 25 MPa kan ya tekanan tinggi atau bahkan lebih, ya sudah tentu ini resiko ininya juga ya, keamanan ya. Kalau kita pakai drum kan ini juga nggak perlu pakai drum kan tebal sekali jadi karena tekan tinggi ya, jadi mainlah logika mekanikanya. Pipa itu ya semakin besar ukuran untuk tebal yang sama kan semakin lemah kan ya, supaya kekuatannya sama harus dibuat lebih tebal lagi gitu ya, jadi mahal konsumsi. Nah ini yang hubungan critical point-nya, jadi critical itu tingkat keadaan yang membatasi ya. Nah itu di atasnya di mana tidak jelas antara membedakan cair dengan fase uap itu ya, ini yang tadi. Nah ini yang sini ya, ini perubahan fase, jadi bisa vaporizing ya, evaporation ya, bisa juga kondensasi. Kan ya, ini kan kubahannya tadi kan ya, ini lengkung ini kan kalau lihat gambar tadi, nah ini ya gambar. Ya kayak ini animasinya banyak. Nah itu yang triple point kan ya, semua ketiga fasa itu eksis di situ ya dalam suatu keseimbangan. Ya, ya jadi. Nah, bawahnya apa? Ini kan padat jadi uap, sublimasi kan ya? Padat jadi uap, sublimasi. Nah, itu. Jelas nggak? PT ini, diagram fasa, tekanan, dan temperatur. Ada yang bingung? Kita masih punya waktu 5 menitan lagi. Ya. Tadi kuis gimana? Anda udah tahu skornya ya? Nah, berikutnya energi dalam. Ya, energi dalam. Nah, energi dalam gimana? Nah, jadi energi suatu sistem ada energi dalam, energi kinetik, energi potensial. Kan ya? Nah, energi ini adalah sifat ekstensif ya, karena bergantung pada massa sistem. Kan ya? Jadi semakin gede ukuran masanya, ya energinya semakin besar. Ya, U, nah, jadi U itu, nah, M kali U. Jadi massa kali U adalah ini, U non kapital ya. Non kapital itu adalah entalpi, ini energi dalam jenis ya. Tapi untuk energi dalam sering disebut internal energi, ya udah ngerti ya, ditulis dengan U non kapital ya, satuannya kilojoule per kilogram. Nah, nah spesifik ya energi dari sistem. Nah, jadi energi internal itu adalah sebuah bentuk dari energi yang diukur pada skala molekular ya, yang terdiri atas modus energi yang berbeda. Ada energi kinetik translasi dari individu molekul, ada yang berputar ya, ada yang vibrasi antara ikatannya kan ya. Nah, itu dikelompokkan sebagai yang ini asosiasi dengan molekul tersebut. Nah, sudah tentu, dan juga gaya antar molekul ya. Gaya antar molekul di antara molekul tersebut kan ya. Nah, jumlah itu semualah sebagai molekular level energi yang disebut sebagai internal energi. Nah, jadi internal energi itulah sebuah sifat dari zat yang perubahannya dalam nilai antara dua tingkat keadaan yang tidak bergantung pada proses ya. Nah, itulah uniknya sebagai sifat di termodinamika. Jadi ini ya. Nah, itu ya, jadi itu ada proses baik melewat kalau satu kedua, baik mengikuti proses A ataupun B, asal nyampe di B ya tingkat keadaannya sama. Bukan di dua tingkat keadaannya sama, ya bukan B, dua ya di titik dua. Nah, berikutnya apa itu entalpi? Entalpi ya ini udah dapat ya, jadi energi dalam ditambah dengan tekanan kali volume. Nah, ini jadi dari sifat ekstensif jadi intensif di sini. Nah, juga ya sifat-sifat
sebuah sifat yang juga sangat penting dalam berbagai situasi itu adalah terutama untuk aliran ya, aliran proses aliran tunak itu adalah entalpi ya, yang ini merupakan suatu pengukuran dari kombinasi antara energi dalam dengan tekanan kerja tekan. Nah, ini juga sangat berguna ketika ya sedang mempertimbangkan ini perubahan fasa. Misalkan ketika dari air dalam fasa cair menguap menjadi uap air. Ya, jadi perubahan energi internalnya berapa? Karena ya pada saat waktu yang sama juga volume jenis ya juga mengubah ya dari volume jenis F ke volume jenis G. Nah, itu terus ini melewati suatu proses ekspansi dan ini akan nanti melakukan kerja ya, jadi melakukan kerja. Nah, oleh karena itu perubahan kombinasi total dari energi tersebut, jadi ada AF sama AG. Kan ya, AF itu entalpi di cair jenuh, AG itu entalpi di uap jenuh. Nah, perbedaan inilah disebut sebagai kalor panas laten ya, panas laten dari penguapan pada suatu temperatur atau tekanan tertentu. Nah, itu ya kalau lem kubah ini. Ya, kita nyampe sini dulu ya. Ada yang ingin bertanya. Tadi itu ya udah ya skor, Anda udah tahu untuk kuis ya. Kita akan sering-sering kuis. Ini kita kuis masih multiple choice dulu ya. Nanti ada essay-essay-nya ada juga. Ya, jadi Anda harus latih skill juga. Saya akan sering berikan ya multiple choice saya berikan ya. Karena materi lebih banyak saya diujikan di samping ya tidak beban koreksinya ya tidak berat kan ya, karena tinggal dihitung, buatin kunci udah langsung nilai keluar. Nah, itu ya, jadi itu untuk pertemuan siang menjelang sore ini ya. Jadi kita udah kuis 2 kali ya. Kuis sudah 2 kali. Materi untuk UP1 udah siap ya. Jadi siap-siap UP1. Ini tutorial diikutin, jangan sampai kurang. Daftar kehadiran mohon diisi ya, selalu disiplin. Ya, saya udah ada kuis tadi, udah bisa saya ngecek itu di tengah-tengah siapa yang tidak hadir kan ya. Udah kelihatan ini atau nilainya berapa untuk kuisnya udah muncul belum? Udah ya. Ada juga yang enggak ini ya, coba lihat. Open lihat hasil berapa ini? Ya lumayan ya. Ada yang 100 Pak ya. Ada yang 100 ya. 50 ada juga ya. 90 ada, 100 nggak ada. Paling gede 90 kan. Nah, paling gede 90, paling rendahnya berapa ini nilai? Paling rendah 40 ada lagi rendah. Ya, yang dapat 40 belajar ini ya lebih giat lagi ya, 40 50 ya, 60 itu. Itu harus ini. Nilai harus di atas 60. Di atas 60 lah nilai. Ini ada 2 orang nggak ikutnya, 1 si Dani nggak ikut. Dani sama Nur Usna nggak ikut. 2 orang ya, jadi 2 orang. Permisi Pak, Ya, untuk kuisnya apakah bisa dibuka solusinya Pak, biar bisa kami tahu yang mana yang salah? ya itu saya nggak tahu settingnya ini. Ini yang ngetik di sini loh kan ya, itu yang jadi masalah, saya nggak bisa. Itu masalahnya, kalau saya mau ini saya harus ini lagi satu-satu saya mindahan lagi gitu. Jadi masih nggak bisa ini ya, nggak bisa di share gitunya ya, nggak bisa di share jawabannya, atau saya harus nyiapin solusinya mungkin ABC-nya mungkin gitu ya, itu mungkin ya sepertinya gitu ya, karena ini kan langsung di soal langsung dipilih jawab itu ya, naruh solusinya kan di situ, bukan solusi di hitungan gitu ya, ngitungnya anak lah. Itu harusnya ABC-nya kalau saya beri gitu mungkin muncul ya di Anda ya. Saya nggak ditaruh jawab. Saya nggak tahu juga ABC kan nggak ininya berubah lagi susunannya kan ya di Anda kan ya. Angkanya mungkin ditulis ya gitu ya. Itu mungkin ya. Caranya mungkin itu ada next saya belum ini.
masih saya pelajari. Yang jelas saya ingin ngambil mengekstrak soal ini nggak bisa saya. Itu. Jadi ada masalah. Ya, Anda ingat-ingat lagi deh. Apa lagi ini? Itu ingat-ingat. Soal ini. Ini akan terus dibuat baru soalnya. Udah ya, kita akhiri ya. Selamat sore ya semuanya. Jadi Anda belajar lebih baik lagi ya sama nilainya ini. Nanti ya ujian udah deket masalahnya ya. Kita udah kuis 2 kali kan ya. Nanti kuis ujiannya apa ya? Ada multiple choice, ada esai kan ya? Esainya. Ini kita belum pernah esai lagi ya. Ya ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa esai atau kapan esai. Ngatur ini lah, saya ngatur apa jadwal ujiannya kapan dipilih oleh dosen-dosen yang lain. Oke, kalau sudah kita ini ya. Jadi ini kita akhiri ya. Ya, end meeting for all ya.